Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JK, senang sekali saya Diti Oktivira menemani Sobat JK di salah satu program baru YK TV, yaitu Jogja Talent Show. Nah, ini jangan dikira Jogja Talent Show ini ajang pencarian bakat. Bukan. Ini adalah salah satu program baru, isinya nih kita mau ngobrol-ngobrol sama ASN Jogja Unggul. Nah, bayangin nih, jadi ASN-ASN yang inspiratif, kinerjanya tinggi, sama berprestasi tentunya. Nah, hari ini saya senang sekali sudah kedatangan narasumber saya. Ini udah 2 kali ya. 2 kali datang, nanti 3 kali dapat payung loh, Pak, ini, Pak. 2 kali dapat anduk. Oh iya. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan Bapak Agus Arif Nugroho SSTP MSI sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Halo, Pak. Halo, selamat pagi Mbak Diti. Iya, gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Iya, mantep banget. Pak, hari Senin ini Pak, gimana Pak? Lagi sibuk apa ini Pak? Sibuknya banyak sih. Sebenarnya kita hari Senin mau hari Minggu sama saja gitu ya. Karena di Dinas Perhubungan itu justru pada saat hari Sabtu Minggu orang libur kita malah disitulah kita bekerja maksimal. Gitu ya. Apa aja sih Pak emang kalau Sabtu Minggu nih Pak? Ya, kalau kita bicara tugas pokok lah. Dinas Perhubungan Kota itu kan membantu wali kota melaksanakan urusan di bidang perhubungan. Betul. Di bidang perhubungan itu menyangkut bagaimana kemarin kita sempat ngobrol singkat ya bahwa membuat nyaman lalu lintas kota. Membuat nyaman itu kalau bahasa awamnya sering dikatakan bagaimana tidak macet. Sedangkan persoalan gangguan lalu lintas itu kan beragam, macam-macam. Nah, justru pada saat hari Sabtu Minggu masyarakat datang ke Jogja, baik dari luar daerah maupun yang penat bekerja pengen hangout pada healing lah gitu ya, pengen keluar, pengen menikmati, disitulah volume bertambah kendaraan. Inilah yang sering kalau hari Senin juga apa, justru pada hari Senin ini malah kadang-kadang agak lebih low gitu ya. Jadi makanya I love Monday. Beda memang ya Pak Agus ini malah I love Monday, padahal yang lain-lain ini kadang-kadang Sabtu Minggu ya Pak ya. Wah, alhamdulillah kalau gitu Pak Agus ini ya. Saya kemarin tuh dapat bocoran. Pak Agus ini udah jadi PNS itu 26 tahun. CPNS-nya tahun 96. Betul. Saya 96 baru lahir, Pak. Oh gitu ya. Iya, kelihatannya ini gap umurnya. Ini menegaskan. Nah Pak, dulu itu pertama kali jadi CPNS nih Pak. Motivasinya apa sih Pak kok mau daftar jadi CPNS Pak? Yang pertama kalau boleh jujur saya tidak pernah mimpi menjadi seorang PNS. Jujur. Jadi dulu cita-cita saya itu pertama pengen menjadi seorang arsitek. Saya suka menggambar ya di SMA. Menggambar masa depan lah. Jadi menggambar apapun itu. Cita-cita pengen seperti itu. Pengen waktu itu sekolah di sekolah kejuruan. Oh iya. Kalau sekarang. Tapi ibu saya kayaknya kurang berkenan saya sekolah di kejuruan karena katanya di kejuruan kadang-kadang identik dengan bandel gitu. Oh gitu. Ya. Maka saya tetap di sekolah menengah atas. Pengen saya itu. Tapi ya kembali perjalanan hidup itu kadang misterius. Betul. Ya. Di saat tahun 95 saya lulus SMA itu saya ngikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kalau sekarang apa namanya ya, UMPTN dulu ya. Hari pertama itu bukan takabur, saya yakin saya tadi ngerjakan soalnya itu kayaknya gampang. Insya Allah bisa. Udah. Besok paginya itu hari kedua itu pas berangkat ternyata saya diuji Tuhan, saya kecelakaan, nggak berangkat, otomatis nggak sekolah, ya kan? Otomatis jelas saya nggak mungkin diterima hari kedua nggak ikut tes, kan dari pertama kedua itu kumulasi, dah gugurlah harapan saya kuliah negeri pengen jadi arsitek, gitu. Meskipun orang tua saya ibu saya itu kamu harus kuliah di swasta, gitu. Tapi saya memilih tetap tidak. Bukan karena saya tidak mau kuliah, saya tahu diri. Orang tua saya bukan siapa-siapa. Saya masih punya adik, menyangkut ya banyak hal. Di jeda waktu itu, saya ditemukan oleh Tuhan tetangga saya, seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di Pemkab Sleman. Kebetulan ibu saya itu kan jualan buka warung gitu ya. Dia pagi-pagi mau berangkat kantor, mampir belanja beli apa gitu. Ibu saya tanya, Mas, kamu tuh masih muda kok bisa jadi PNS?
Ya Bu, saya dulu gini. Saya dengar. Saya dulu sekolah di sana, bla 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 bla. Yang diceritakan itu indah gitu. Katanya masuk 1 tahun kemudian jadi CPNS, dapat gaji, semua dibiayai, makan hari gini gitu loh ya. Iya, benar. Di saat orang tua saya mungkin berat untuk membiayai pendidikan saya, ada sekolah seperti itu ya. Apa toh Mas, saya itu tertarik. Nanti nih ada syaratnya tak kasih. Kebetulan sore harinya diantar. Saya baca ini, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Di mana ini ya? Saya kira dulu, mohon maaf ya, STPMD ini. Ternyata di Bandung. Ya sudahlah, saya nggak kuliah, nggak yakin udah nggak mungkin kuliah. Saya kuliah di swasta udah nggak mungkin. Akhirnya saya ikut mencoba. Meskipun gini, saya mencoba dengan seoptimal, tapi saya nggak yakin gitu loh. Ya, apalagi persaingannya pasti berat. Saya udah begitu cerita, ini kayak akabri tapi sipil gitu ya. Ya sudahlah, saya mencoba itu, ternyata Tuhan berkehendak saya harus bersekolah sana gitu ya. Maka di tahun 96 itu saya sudah jadi CPNS. Oh, masuknya Itu. 95 gitu 95, ya, Pak? Alhamdulillah sekali nyoba langsung diterima. Ya. 96 jadi CPNS. Dapat gaji, seneng Mbak. Iya benar. Berapa sih Pak gaji pertama dulu Pak? Kalau tahun 96 itu kuliah itu gaji saya 88.800. Sebulan itu Pak? Sebulan. 96. Tapi anak kuliah di asrama dikasih makan, dikasih baju, semuanya tinggal kamu kuliah, ikuti ketentuan sampai lulus dapat gaji. Iya, enak kan? Pak, enak itu. Iya. Apalagi di Bandung. Iya. Beda sama di Jogja ya Pak ya. Banyak pemandangan indah ya. Ada Gunung Tangkuban gitu loh Mbak. Maksudnya itu ya Sobat JK ya. Sobat JK, jadi kalau di Bandung mah gitu ya. Ya itulah awal saya di 96. Singkat cerita, saya mengikuti pendidikan dan singkat cerita pula tahun akhir 99 saya lulus alhamdulillah dan ditugaskan di Pemkot Yogyakarta. Padahal saya dulu daftarnya dari Pemkab Sleman gitu ya. Itu tadi itulah rahasia misterinya. Saya ikuti aja. Kira-kira gitu. Ya Allah, alhamdulillah sekarang berarti udah tapi terjerumus kan. Tapi terjerumusnya ke kota ya Pak Iya. ya. Alhamdulillah. Berarti kan udah sekarang 26 tahun Pak. Insya Allah. Dulu sempat juga Ada Bapak. 26 ya? Iya Pak. Iya. 96 sampai sekarang 26 Pak. Iya. Kan dulu sempat ke ini Pak, wilayah nggak Pak? Iya. Itu ada pengalaman apa Pak di wilayah dulu Pak? Gini Mbak. Kan kalau orang bilang, kata orang ya, kuliah di STPDN itu jadi camat. Gitu. Iya. Lulus kuliah kan pikirannya gitu. Ternyata dunia teori dan praktik itu pasti berbeda. Saya mengawali karir saya mendapatkan tugas yang luar biasa. Apa itu Pak? Saya menjadi staf kelurahan di Kelurahan Bener namanya, di Tegalrejo sana, di ujung sana. Salah satu tugas pokok fungsi saya membuat amplop dari kertas bekas. Wah. Iya. Zaman dulu kayak gitu Pak, pertama kali. Ngetik pakai mesin ketik biasa. Belum ada komputer apalagi gini. Dan nganter surat. Iya kan? Lulusan sarjana, golongan 3A. Pekerjaan kayak gitu. Ada pergolakan batin pasti Pak? Sempet sih, tapi akhirnya gini. Justru kita harus mereorientasi pemikiran kita untuk kita bahwa saya belajar dari kalau cara pandang orang-orang Jepang ya. Mereka tidak pernah mengecilkan pekerjaan apapun dan siapapun. Karena yang namanya bekerja itu satu kesatuan. Misalnya, contoh analog sederhana lah, tim sepak bola. Iya. Ada liberonya, ada backnya, ada kipernya, ada playmaker, ada yang itu yang ngegolin itu. Ada yang ambil bola di pinggir itu Pak juga. Ada siapapun, ada wasit, semua punya tugas. Betul. Pokok masing-masing dan mereka satu kesatuan. Ya kan? Apakah seorang ball boy pengambil bola itu pekerjaan remeh? Lah kalau ball boynya nggak bekerja maksimal, nggak ada bola di tengah lapangan. Nggak ada yang ngambil juga. Apalagi dalam tim. Merasa, saya yang memasukkan gol, menggolkan. Ya, kalau dia sendirian, nggak ada yang ngoperin, nggak ada yang jaga gawangnya. Maksudnya gini. Akhirnya dari itu saya, meskipun tadi, waduh, kok kayak gini. Tapi justru motivasi saya, ini surat negara nih, gitu ya.
Betul. Kalau ini nggak sampai ke tujuan dengan tepat sasaran dan cepat dan selamat, negara ini jangan-jangan bisa kacau nih. Gitu ya. Itu yang saya orientasikan di dalam pemikiran saya, sehingga apapun tugas itu saya jalani dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta. So sweet itu ya. Ini Pak. Gitu Pak. Terus habis itu kalau tadi kan itu di awal perjalanan karir Bapak, di tengah-tengah itu ada nggak sih Pak kayak mungkin apa ya Pak, kayak drama-drama, kalau anak zaman sekarang nyebutnya drama ya Pak, gimana? Banyak sekali, banyak sekali. Jadi gini, mungkin saya nggak pernah kepikiran, ini serius, saya apa adanya, saya cerita di kesempatan ini justru harapan saya berbagi cerita, sharing knowledge aja lah. Tidak bermaksud menggurui siapapun dengan segala hormat, tapi sharing knowledge aja. Tidak pernah berpikir saya duduk di sini. Saya menggunakan seragam ini, mendapatkan SK kepercayaan sebagai pejabat eselon 2, nggak pernah berpikir. Akan tetapi selalu saya hanya pengen, wah bagaimana caranya di posisi saya bisa bermanfaat. Betul sekali. Itu yang pokok. Kalau drama itu yang menyenangkan, menegangkan banyak. Karena kebetulan saya tuh ditugaskan di tempat yang memang lebih tanda kutip banyak konflik. Konflik atas kebijakan, penerapan sebuah kebijakan. Karena kebijakan itu pastilah terjadi sebuah perubahan. Gitu ya. Ada pro kontra. Pasti itu, apalagi menyangkut urusan sosial, urusan ekonomi. Ya, gitu betul ya. sekali Pak. Pengalaman pertama saya yang menegangkan, akan tetapi juga mengesankan dan tidak mungkin saya lupakan, saat saya diberi tugas sebagai Kepala Seksi Ketentaman Ketertiban Kecamatan Gondomanan tahun 2004. Di situ kebetulan salah satu tim tim Kornelapnya Pak Sekda sekarang ini. Jadi saya kenal dengan Pak Aman itu 2004 ya. Tentang penataan kawasan Taman Pintar. Dulu Taman Pintar Mbak Diti 96 tahun 2004 umur 8 tahun ya. Mungkin belum banyak memori yang ada. Dulu seperti apa, sekarang before afternya seperti apa. Dari sisi ekonomi luar biasa. Aktivitas ekonomi di sana, pedagang informal, itu luar biasa. Akan tetapi ya wajah kotanya tidak indah. Iya, setuju saya Pak. Di situ laboratorium diri saya, belajar, mencoba melihat, melakukan, mengamati, mengevaluasi diri, dan menjadi referensi untuk bekal saya menjalani pekerjaan. Bahkan waktu itu banyak orang mengatakan, nggak mungkin, tidak mungkin itu. Oke, sesuatu hal yang berat itu bagi manusia banyak orang mengatakan tidak mungkin. Tapi kita sebagai manusia jangan pernah melupakan Tuhan yang maha berskenario atas kehidupan ini. Jangankan barang yang kelihatan, membalikkan hati kita aja itu hal yang gampang bagi Tuhan, ya nggak? Benar sekali Pak. Dari orang ketawa menjadi emosi dan lain sebagainya. Ini saya kira yang terjadi pada saat itu. Dan dengan tim yang kuat, saya menjadi bagian tim itu, saya bisa mewarnai sekecil apapun, itu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Berapa lama sih Pak itu proses itu ketika? Kalau untuk bahasanya cipta kondisi sosial itu hampir 4-5 bulan. Cukup lama Pak, menguras semuanya ya Pak itu berarti. Bahkan satu hal yang kalau tadi dikatakan drama yang sampai sekarang mungkin kadang-kadang saya nggak pengen menceritakan, tapi karena ini inspirasi. Bahkan mungkin di satu perspektif saya dikatakan seorang suami yang tidak siaga. Kenapa tuh Pak? Anak saya lahir itu saya hanya di rumah hanya 2 jam. Ya Allah, sampai segitunya Pak? Iya, benar, serius. Bahkan selama 4-5 bulan itu saya waktu di rumah saya tidak lebih dari 3-4 jam. Seorang PNS, ya. Suara tetangga kayak apa? PNS kecamatan sih, masa iya? Jam segini, jam segitu nggak pulang, bla bla dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, ada satu hal yang kadang dalam opsi hidup ini harus diperjuangkan lebih ekstra. Betul. Sama, saya juga mengabdi untuk kepentingan masyarakat Kota Jogja, dan saya amanah saya di situ. Bahkan
Kak, saya waktu itu dengan Pak Aman ini, Pak Fadli yang dulu sudah pensiun, purna tugas itu. Dulu camat saya itu, Pak Fadli, Pak Aman, Pak Wasesa, Pak Marius John tim, kita waktu itu. Kita tidur di taman parkir Senopati itu. Ya Pakai Allah. tenda, serius demi Allah. Hal kayak gini yang mungkin saya belum pernah cerita ke banyak. Tapi Sama ya, nggak ada yang ekspos ya Pak iya, zaman dulu Pak. karena memang ya orientasi kita bagaimana misi kita sukses. Betul. Pembangunan kota ini berjalan bagus, tidak ada konflik, masyarakat happy, everybody happy. Bahasanya ya podo jayanya. Semua senang, semua bisa tersenyum pada akhirnya. Kotanya menjadi bagus. Orang melihat, taman pintar bagus, ya nggak apa-apa. Saya punya, dan yang kedua, motivasi hidup saya sering gini. Jangankan dilihat, tidak dilirik pun saya nggak masalah kok. Gitu ya. Karena bagi saya pribadi, bekerja itu bukan semata-mata mencukupkan atas gaji yang kita terima, itu yang pertama. Betul. Yang kedua, mendapatkan pujian dari manusia. Karena saya punya keyakinan yang ketiga, Tuhan tidak pernah akan lalai mengutus malaikatnya untuk mencatat amal perbuatan kita. Yang menjadi bekal kita suatu saat nanti. Itu yang saya tanamkan di dalam dia. Sehingga ya kadang-kadang kerja kayak gini nggak pernah diekspos, nggak ini. Ya gimana ya? Ya kembali ke motivasi dan orientasi kita. Meskipun dari sisi akuntabilitas ya saya kira ini perlu saya perbaiki juga. Betul sekali. Bukan untuk narsis, bukan untuk riak kalau bahasa agama, tapi memang itu bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat tentang pekerjaan kita. Makanya sekarang ya kita mencoba di media. Jadi sedih ya Mbak. Maaf ini ratingnya tinggi nggak ya? Baik Sobat JK, tadi kita sudah mengulik sedikit pengalaman. Ya ini pengalaman yang gimana ya Pak? Cukup menguras emosi kita ya Pak berdua. Iya, Karena bahkan mungkin saya- yang dilihat orang tuh yang enak-enaknya aja kali ya Iya. Pak. Gitu. Kita nggak tahu di balik layar itu gimana perjuangan dari Pak Agus ini. Kemudian Pak, kalau misal dulu sudah apa ya tadi menguras energi dan sebagainya, ada nggak sih Pak momentum yang Bapak pikir ini memang pencapaian yang terbaik dalam perjalanan karir Bapak itu? Jadi kembali ke cerita awal tadi bahwa image orang itu lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri STPDN itu jadi camat. Pencapaian tertinggi yang saya kaget ya antara sesuatu hal yang mungkin saya belum percaya. Karena saya mendapatkan undangan dilantik menjadi camat Gondomanan itu di usia saya 33 kalau nggak salah. Mudah sekali ya Pak itu ya? 33 tahun oleh Pak Wali Kota. Di situ saya mengatakan, ini rahasia Tuhan selama ini. Mungkin ini insya Allah bagian cara Tuhan menghibur saya di dunia ini. Setelah tadi sedih-sedih itu ya Pak? Tapi meskipun itu nggak langsung loh, dari Kas itu saya pindah jadi sekcam di Danurejan, saya sekcam di Gondokusuman, dan banyak cerita yang, jadi kalau diceritakan mungkin 10 SKS. Jadi sebenarnya banyak hal yang, itu tadi, cerita-cerita tentang bagaimana sebenarnya integritas kita, Betul. loyalitas kita, totalitas kita menjadi seorang ASN. Kita sudah disumpah nih, demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya berjanji gitu ya, menjadi ASN. Dan negara nggak pernah ngelamar kita kok. Ada orang yang dilamar negara, Mas, Mbak, Anda jadi pegawai pemerintah negara ya? Nggak ada. Begitu kita sudah jadi kok mengeluh, itu kan aneh. Loh kamu kan tahu, udah tahu ngelamar Mbak Diti gitu ya. Makanya banyak, masa sekarang baru mengeluh, kan nggak boleh. Apa yang ada yang harus kita tonton. Nah kembali ke pencapaian itu ya pada saat saya jadi camat. Tapi ternyata dapat undangan itu kan bahagia. Alhamdulillah. Ya apapun itu suatu hal yang membanggakan bagi di hidup saya. Apalagi orang tua saya, ibu saya itu mengatakan, ibu akan lebih bangga saat kamu duwe projo daripada bondo. Ibu saya itu. Sesuatu hal yang saya bisa membahagiakan orang tua saya. Meskipun saya nggak punya bondo kata ibu. Betul. Tapi projo. Apa? Karena beliau bilang, wah anakku camat. Tapi pada saat pelantikan itu berjalan, setelah selesai, disitulah saya, wow. Saya disalami Pak Wali Kota dulu itu, Pak Aryadi, Mas, kamu jadi camat, bukan untuk pesta-pesta. Ya Pak. Tapi
aku pengen kamu melakukan sesuatu hal. Iya Pak, bersama-sama menata wajah kota ini, yaitu kembalikan alun-alun sebagai ruang publik, tidak untuk parkir bis dan pedagang. Proyek pertama ya Pak itu jadi camat sudah di sekarang gitu. Ya, sesuatu hal yang meskipun saya meyakini itu bukan diri saya saja, tapi bagaimana juga saya menjadi orang pertama di wilayah itu bertanggung jawab atas persoalan itu. Apa jawaban saya Mbak kira-kira? Pak, terima kasih atas kepercayaan Bapak kepada saya memberikan tugas dan tanggung jawab selaku camat Gondomanan. Akan tetapi suatu hari nanti Bapak melihat, merasa bahwa saya tidak mampu melaksanakan amanah ini, silahkan Bapak ambil amanah itu dari saya. Itu pertama. Yang kedua, dan pada saatnya nanti saya merasa tidak mampu menjalankan amanah yang Bapak berikan, insya Allah saya akan kembalikan amanah itu ke Bapak. Apa sih Pak, kenapa motivasinya sampai bisa memberi kalimat itu gitu sama Bapak ketika itu? Apa ya? Karena saya sadar betul bahwa yang namanya hidup, nyawa, harta, benda, jabatan itu adalah ujian. Betul. Titipan. Ada yang punya. Masa iya saya dititipi merasa punya terus, kan nggak mungkin. Itu yang kedua. Kalau memang saya nggak bisa menjaga titipan, ya berat kan, ya saya pun akan kembalikan. Jadi maksud saya gini, meskipun saya bukan orang yang merasa sok religius, enggak, tapi saya yakin bahwa dengan tambahan amanah itu pertanyaannya besok tambah banyak dari Tuhan itu ke saya, Mbak. Gitu ya. Lainnya sudah selesai gitu ya. Masih ditanya, sebentar. Nanti dulu. Masih ada yang belum. Yang lainnya sudah. Ya, maksud saya di situ saya memaknai tugas dan tanggung jawab jabatan. Jadi pejabat itu bukan sesuatu yang wow, tapi sesuatu hal yang kita harus sadari, kita bertanggungjawabkan di depan manusia dan Tuhan. Itu yang benar. Betul. Mungkin sekarang banyak yang lupa Pak, kalau selain tanggung jawabnya manusia, juga ke Tuhannya itu ya Pak ya. Kepada manusia, maka saya punya semboyan dan saya sering sampaikan ke teman-teman staf saya, do the best. Di depan manusia, kita harus do the best. Karena apa? Ekspektasi masyarakat, you sudah tak gaji nih, negara sudah gaji kamu bla bla bla. Ya kita berusaha seoptimal mungkin, semampu kita, energi yang kita punya, pemikiran yang kita gali terus untuk menjawab ekspektasi publik, memberikan rasa puas kepada masyarakat yang kita layani. Itu di depan manusia. Betul. Nah, di depan Tuhan, apa yang kita kerjakan itu kan pasti sangat tipis antara pahala dan dosa. Ya kan? Ya itu tadi dua motivasi ini untuk mengikat, sehingga ya kita tetap pegang teguh pendirian kita, ayo kerja, bagaimana secara optimal, kira-kira gitu. Luar biasa sekali. Pak, tadi kan momentum terbaik ya Pak ya, kalau gitu. Ada nggak sih Pak, ketika menyelesaikan suatu dinamika di masyarakat, ketika di wilayah, atau ketika di Dishub misalnya sekarang, ada nggak sih Pak kolaborasi dengan pihak siapa atau siapa gitu Pak ketika menyelesaikan? Oh pasti. Dengan siapa saja sih Pak itu? Banyak pihak, baik itu unsur pemerintah maupun unsur masyarakat. Yang namanya public policy itu salah satunya adalah melibatkan publik untuk menjadi bagian subjek atas pembangunan itu, gitu ya. Sehingga yang saya ceritakan tadi kan dari diri saya. Betul. Sebagian kecil tim, masih banyak tim yang lain. Entah itu posisinya sebagai mentor saya, coach saya, entah sebagai tim kerja, dan lain sebagainya. Termasuk pihak-pihak yang mungkin kalau tidak saya sebutkan, karena banyak sekali. Termasuk unsur masyarakat. Bagaimana pembangunan itu, ada satu lagu ya. Asal jangan pembangunan dijadikan korban apa gitu ya. Ada ya. Maksudnya membangun itu kan
menjaga keseimbangan mata dan perut. Maka dari itu kita identifikasi nih, yang terimbas atas kebijakan publik ini siapa. Bukan persoalan ini selesai, misi ini dari sisi satu perspektif, tapi bagaimana membangun perspektif dari banyak perspektif yang ada. Sehingga everybody happy tadi. Betul. Itu yang berat. Meskipun susah menyenangkan semua orang ya Iya, Pak ya. meskipun itu jelas suatu hal yang mustahil. Iya. Tapi kita mendekati kesempurnaan lah kalau orang. Tidak ada yang sempurna. Tapi kita mencoba seoptimal kita potret nih. Ya itu tadi contoh di penataan alun-alun itu. Dia kerjasama dengan TNI, Polri, di Pemkot, semua pihak, banyak pihak, masyarakat. Karena kan mereka terimbas. Apa yang setelah ini mereka akan mau seperti apa, dan banyak hal yang kalau alun-alun itu diceritakan bisa panjang memang. Sampai subuh kita. Sampai subuh, podcastnya, ya. benar-benar. Memang banyak hidden story yang belum saya ungkap. Karena ya apa ya, bagaimana penataan itu sekaligus pemberdayaan. Jangan ya, meskipun kalau orang mengatakan wah saya juga dirugikan, ya pasti ada. Dan segala hormat saya minta maaf. Tapi tidak pernah berniat kita untuk menyengsarakan masyarakat. Betul. Tapi kita berusaha meminimais atas dampak itu. Itu yang kita lakukan. Pemerintah kan itu. Kira-kira itu. Kalau lebih vulgar nanti saya nggak kuat, saya bisa nangis ya. Karena ada sesuatu hal yang benar-benar ya, luar biasa. Sampai benar-benar secapek itu ya Pak ya, ibaratnya ya. Ya gini, antara capek dan puas. Di dekat alun-alun lor itu sekarang ada tempat apa ya, kulineran ya. Iya. Hangout ya. Pramusajinya Mbak mungkin bisa ketemu, mohon maaf saya tidak mendiskreditkan siapapun. Ya kayak gitu ya. Mereka dulu bagaimana? Ya kan? Iya. Sekarang mereka bahkan bisa mengatakan monggo, sugeng dalu, selamat malam, mengatur attitude-nya. Itu suatu hal yang luar biasa dalam hidup saya. Kalau bahasa Pak Presiden itu revolusi mental. Iya, betul. Itu ya. Itu yang susah mengukurnya. Kalau boleh saya mengatakan, monggo lah nanti apakah mau diedit atau tidak. Mereka itu preman. Orang mengatakan. Iya. Tapi mereka sekarang beretitude seperti itu. Melayani orang, mewirausaha, membentuk bekerja sama dengan suatu hal yang tidak pernah kita bayangkan. Di situ saya mengatakan, kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin membalikkan hati orang. Betul. Meskipun prosesnya panjang. Panjang. Nggak instan. Nggak instan. Nggak instan. Jadi kira-kira itu. Dan saya mencoba menggali, memahami sedalam mungkin persoalan setiap tugas dan tanggung jawab yang saya lakukan. Itu dengan baik. Demi masyarakat iya, tentunya Pak. Apalagi contoh misalnya, wah ini parkir ini mengganggu bla 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 jalan. Iya, secara teori iya. Tapi secara praktik ada banyak nyawa yang digantungkan di rumah sana kepada orang-orang yang mencari nafkah di jalan. Betul. Dilema juga nggak sih Iya. pakai gitu Pak? Loh iya, makanya yang kita lakukan adalah tadi tuh, menjaga seimbangnya mata dan perut, maka ketemunya di hati. Itu quotes dari Pak Agus, tolong di highlight nanti. Tidak serta-merta yang namanya pemerintah itu berkuasa itu dengan kekuasaan, dengan powernya. Tugas negara itu memajukan kesejahteraan umum. Betul. Ya kan? Itu yang berat. Iya. Tugas mencerdaskan bangsa, ya paling tidak sejahtera dulu. Mereka tidak lapar, itu yang berat. Meskipun kalau ada dari sisi regulasi mereka salah. Iya, betul. Tapi ini nggak akan ada habisnya. Lah itu tugas negara. Saya misalnya, bagaimana agar mereka bisa bermigrasi, mencari penghidupan yang lebih layak. Kalau dulu di terminal, sekarang jualan kicimpring.
Ini ya Sobat JK yang tanya, tugas negara kemana sih? Ini salah satunya ada tugasnya Pak Arief atau tugasnya banyak orang, tim yang kita sama-sama bahu-membahu ya Pak. Iya. Nah Pak, kalau menanggapi tadi, kita sudah cerita-cerita masa lalu nih Pak. Kalau menurut Pak Agus ini, ASN zaman dulu sama zaman sekarang ini bedanya apa sih Pak? Situasinya jelas berbeda. Kalau tadi saya cerita di awal, jangankan kayak gini teknologi informasi, Twitter, Instagram, mesinnya ketik Mbak, brother, nggak bisa dihapus. Hapusnya wah susah, gitu ya. Itu secara penanda fisik. Mungkin teman-teman ASN sekarang, adik-adik saya sekarang ini begitu masuk, mereka sudah familiar dengan gadget. Hubungan bahkan antar per orang ini sudah sangat dekat. Itu ya. Tapi yang tidak mungkin berbeda bahwa di dalam birokrasi itu ada namanya hierarki. Betul sekali Pak. Bedanya birokrasi dan gerombolan itu hierarki. Bukan berarti kita, organisasi yang gila hormat, gila jabatan pangkat, tidak. Tapi pembagian distribution of power dalam sebuah organisasi itulah dengan hierarki. Maka dari itu yang orang pinter tok tidak cukup. Orang punya skill tok juga tidak cukup. Orang attitude-nya bagus tok juga tidak cukup. Maka yang dibutuhkan negara ini adalah pandai, punya hati, ya kan? Dan mereka punya keterampilan yang cukup. Entah dengan digitalisasinya, entah dengan keterampilan apapun. Sehingga menjadi satu kesatuan. Kalau di dalam dunia pendidikan itu dikenal dengan tiga matra pendidikan. Pengajaran bicara intelektual, pelatihan bicara skill, dan pengasuhan itu bicara emotional quotient-nya. Ya kan? Indonesia banyak orang pintar. Tapi kita lebih juga perlu bagaimana attitude mencintai negeri ini. Ya kan? Betul sekali. Itu yang susah diajarkan. Iya, Pak. Mau ukurannya apa? Nggak ada. Apakah cukup kita dengan upacara saja? Apakah cukup kita dengan seremoni? Itu bagian cara membentuk kecintaan. Tapi menginternalisasikan nilai kecintaan pada negara kita, itu sebuah intangible. Yang susah. Jadi sebenarnya bedanya itu kalau penanda fisik itu kalau sekarang kan lebih familiar. Mungkin saya nggak gagap-gagap nih sama sering, apa nih Instagram nih apa sih gitu ya. Oh ini alat komunikasi ke publik. Kalau dulu saya sering menyapa ke lapangan langsung. Oh berarti ini saya justru dengan alat ini saya bisa berinteraksi dengan masyarakat luas, bisa mendapatkan input atas kebijakan kan gitu ya. Betul. Ya itu yang birokrasi dulu pun harus belajar dari birokrasi yang ada sekarang tentang kemajuannya. Birokrasi sekarang pun juga harus belajar. Jadi organisasi pemerintah kota ini harus menjadi organisasi pembelajar. Never stop study dan learning gitu ya. Betul sekali Pak, gitu, saya setuju lah kalau kayak gitu. Kalau kita nggak belajar nanti dapat apa ya nggak Pak? Belajar banyak hal, baik dari sikap, perilaku. Yang baik ya kita tiru. Betul. Banyak saya belajar dari teman-teman di balai kota ini, entah apapun yang mungkin tidak sempat saya sebutkan. Entah cara dia berdedikasi atas pemerintah ini, loyalitasnya, respectnya kepada pimpinan, kepada bawahan, kepada temannya. Dia sangat grapya orang itu, belajar. Kira-kira kayak gitu. Meskipun nggak rada mungkin tau. Baik Pak Agus, kalau tadi kita udah ngomongin ya tentang gimana sih ASN zaman sekarang. Harapan Bapak kalau ASN zaman sekarang, saya nih Pak, kepada teman-teman, mungkin yang Sobat JK yang mau jadi ASN ini, apa sih Pak harapannya Pak? Saya berharap di dalam hati dan benak teman-teman tujuan bertugas ini adalah untuk kepentingan, ini bukan idealis, tapi kepentingan bangsa dan negara ini segala-galanya. Bukan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Meskipun itu sering kita dengar, itu yang berat. Betul. Tadi saya cerita, secara pribadi, saya nggak bisa pulang. Gitu ya maksudnya. Ada hal yang memang menjadi prioritas, dan prioritas itu bukan hanya hatinya, tapi harapannya adalah negeri ini. Negeri ini butuh orang-orang loyal, orang-orang hebat, orang-orang yang berdedikasi untuk mewarnai bagaimana agar banyak program ini menjadi alat untuk mencapai tujuan negara, sejahtera masyarakatnya, tata kotanya bagus, ya nggak?
tertib. Hmm. Kira-kira itu, karena cita-cita negara ini kan luas dan tidak cukup diperbincangkan, harus diperjuangkan. Aduh, ada tambahan lagi quotes ya, tidak cukup diperbincangkan, harus diperjuangkan. Iya dong. Ini buat hal apapun ya Pak ya? Hal ini ya? apapun. Ya Mas, misalnya dulu ya, atau mas-masnya di depan ini, wah, ada cewek ini cantik, diomongin terus tapi nggak diperjuangin, dideketin, ya disamber orang. Betul, betul. Itu ya Mas Restu ya. Udah beristri tapi Pak, kebetulannya ada yang dua ini. Misal. Iya. Baik Pak, kalau gitu tadi sudah impian dan harapan Bapak untuk ASN. Impian dan harapan Bapak untuk Pemkot kayak gimana Pak kira-kira? Menjadi pemerintahan yang dicintai masyarakat. Bukan hanya dikagum, tapi dicintai masyarakat. Dan kita sebagai bagian komponen denyut organ tubuh di Pemkot ini harus saling bersinergi bagaimana mewujudkan agar pemerintah kota ini dicintai masyarakat Yogyakarta. Bukan hanya puas. Betul. Kalau puas, besok bisa nggak puas. Tapi kalau cinta, insya Allah kita yang dicintai pun punya tanggung jawab untuk menjaga cinta itu, dan masyarakat yang mencintai pun bagaimana juga punya saling tanggung jawab. Kebahagiaan itu manakala kita mencintai orang dan orang itu mencintai kita. Dalam, iya. Kayak lagunya siapa itu ya? Saya pernah dengar lagu itu ya. Saya nggak ingat Pak lagunya siapa. Baik Pak, kalau gitu ada statement terakhir nggak Pak? Pesan-pesan atau Jangan apa terakhir yang lah Mbak. Oh iya. Yang dalam program ini ya. saya sampai gagap Pak ini. Takut salah ngomong. Enggak sih. Ya ini tadi mungkin kita cerita-cerita ngalor ngidul tentang perjalanan sejarah. Tapi insya Allah tidak berniat saya menggurui siapapun. Betul. Harapan saya yang baik jadikan motivasi untuk kita semuanya mengisi. Harapan kita Indonesia ini tidak akan pernah berakhir. Betul. Ya. Karena kalau secara konsep negara itu bisa terjadi dari pseudo state bisa menjadi collapse state. Collapse state lah apa? Negara yang gagal. Apakah mungkin banyak? Sekarang ada contoh-contoh. Silakan nanti lihat di beberapa jurnal. Apa iya kita inginkan tentang Indonesia? Tidak kan? Oleh karena itu semoga berakhirnya negeri kita ini juga dengan berakhirnya dunia ini, gitu ya. Maksud saya kan itu. Sehingga bagaimana bareng-bareng kita bersama-sama, khususnya para aparatur pemerintah negeri ini, siapapun dia, selalu bersinergi untuk mengekspresikan rasa cinta kita kepada masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan hal yang idealis loh, serius. Jujur saya sampaikan itu karena negeri kita terlalu indah untuk hancur. Kalau kota Jogja Pak? Ya terutama kota Jogja. Siapa sih yang nggak pengen ke kota Jogja? Betul. Ya. Bahkan ya fenomenanya bisa dilihat. Di Sabtu Minggu tuh banyak masyarakat di luar sana pengennya ke kota Jogja. Pengen makan, ramah tamahnya. Lihat senja. Lihat rel kereta api di Jakarta banyak. Di sini ya bela-belain lihat kereta api di pinggir rel kereta api sambil minum teh, ya kan? Gitu ya. Maksud saya ada apa dengan Jogja? Ya ini mungkin memang menjadi karunia Allah. Diciptakan Tuhan Yogyakarta ini untuk dicintai. Betul. Nah, kita sebagai ASN, ayo bagaimana agar orang semakin banyak, semakin besar mencintai Yogyakarta. Luar biasa, penuh dengan cinta. Hari ini podcast kita penuh cinta. Nanti dekorasinya ganti pink ya kalau bisa nih. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Agus sudah hadir di podcast kedua kita ya Pak ini. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberi sehat. Amin. Semoga panjang umur, bisa datang lagi main-main ke podcast ini. Nanti kita bisa ngobrolin banyak hal lagi sama Pak Agus. Ya, insya Allah. Moga-moga kita masih ada waktu. Diberi kesempatan Tuhan. Amin. Dan ini sebagai media juga untuk mensiarkan tentang kota Jogja, pemerintah kota Jogja. Betul sekali. Sinergi kan. Masyarakat juga tidak akan pernah tahu kalau tidak melihat YKTV. Iya, terima
Terima kasih Pak Agus. Baik Sobat JK, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa. Bye-bye. Yang kamera tengah itu Pak. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.